Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membuat project Flutter di dalam Visual Studio Code. Dan kemarin bisa kita lihat ketika kita membuat sebuah project, itu nanti Flutter akan otomatis membuatkan sebuah aplikasi counter. Dari struktur penulisan, yaitu hanya ada satu file yang nanti akan dijadikan file induk, yaitu main.dat. Nah, di sini bisa kita lihat main.dat itu berisi import, kemudian fungsi main, dan kemudian run app, di mana run app itu nanti akan menjalankan widget my app di sini. Untuk Flutter sendiri, sebenarnya dia terdiri dari widget-widget yang disusun hingga menjadi bentuk berupa pohon. Bisa kita lihat di materi saya di blog. Pada counter app, strukturnya adalah seperti ini. Di paling utama itu ada ya widget my app, kemudian di dalam my app kemudian ada material app, di dalam material app ada my homepage, kemudian di dalam my homepage ada scaffold, dan scaffold terdiri dari app bar, kemudian ada center, kemudian ada floating action button, dan di dalam app bar ini juga ada teks, kemudian di center ada kolom. Kolom di sini ada dua teks, di mana teks pertama yaitu nanti akan menampung tulisan ini, dan teks yang kedua nanti akan menampung counter seperti ini. Dan kemudian yang widget ketiga yaitu ada floating action button, di mana dia menampung icon. Icon di sini yaitu berupa tanda plus. Sekarang kita akan mengenal terlebih dahulu salah satu widget utama yaitu material app. Bagaimana ini material app bisa menjadi widget utama? Artinya kita kalau tanpa menggunakan material app itu nanti tampilannya akan jelek ya. Oke, kita buat contoh. Ini kita hapus untuk my app ya, kelas my app kita hapus. Kemudian kita buat sebuah stateless widget dengan shortcut STL, kemudian enter. Di sini kita beri nama my app. Kemudian di dalam my app ini itu nanti akan ada sebuah widget build, yang mana widget build ini nanti itu yang akan digunakan untuk membentuk UI atau tampilan. Di sini kita tidak mereturn sebuah kontainer, tapi berupa material app. Material app sendiri itu memiliki properti home. Home di sini misalnya kita ingin memberikan teks di sini belajar Flutter. Kemudian sudah ya, kita simpan di dalam Android ya, atau di dalam DAT ini, itu di Visual Studio Code itu kita bisa melihat ada yang garis berwarna biru seperti ini. Ini merupakan hint ya, hint, atau kalau kita lihat itu berupa linting ya. Linting itu semacam dari Visual Studio Code, terutama plugin Dart itu menyarankan masih ada yang kurang di sini. Nah, mouse yang kita taruh di atas ini itu menyarankan kita sebaiknya memberikan depannya yaitu const atau konstanta, karena ini dilihat itu tidak berubah ya, sehingga sebaiknya kita memberikan awalan const seperti ini. Nah, kemudian coba kita run, itu hasilnya nanti seperti apa, source code yang isinya cuman seperti ini. Oke, kita lihat hasil untuk tampilannya. Oh, ternyata error. Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu error seperti ini, ya lakukan build sekali lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ada tulisan belajar Flutter di sini, dan nanti dia akan bertumpuk dengan toolbar ya, atau application bar di dalam Android kita seperti ini. Nah, ini kalau kita tanpa menggunakan scaffoldnya. Kenapa? Karena material app sendiri itu tidak bisa terlepas atau tidak bisa dipisahkan dengan scaffold, sehingga ada baiknya di sini kita bungkus dengan scaffold. Untuk membungkus teks ini dengan scaffold itu gunakan kontrol titik, kemudian wrap with widget. Karena di sini tidak ada scaffold, maka kita pilih widget, kemudian kita pilih scaffold, dan scaffold sendiri itu tidak menerima child tetapi body. Seperti ini kita simpan. Nah, nanti ini juga akan tumpuk ke atas. Ada baiknya di dalam scaffold ini juga kita bungkus dengan save area, sehingga nanti dia tidak akan bertabrakan dengan toolbar yang ada di sini. Save area itu nanti dia akan secara otomatis akan menilai apakah di atas ini tuh nanti ada notch misalnya, itu nanti tidak akan menabrak notch. Oke, kita isi dengan save area seperti ini. Ini kita beri koma,
biar nanti dia bisa turun otomatis. Ctrl S. Nah, sekarang dengan kita melibatkan save area di sini, dia akan turun keluar dari atau tidak bertabrakan dengan toolbar yang ada di Android ini. Seperti ini. Kemudian misalnya teks ini kita bungkus dengan center ya, kita bungkus dengan center, kemudian ini kita beri koma di belakang, kemudian kita simpan, maka dia akan berada di tengah seperti ini. Sekarang kita akan fokus ke dalam widget material app di sini. Ketika mouse kita arahkan ke sini, bisa kita lihat di dalam widget material app itu terdapat banyak sekali properti yang bisa kita isi. Yang sudah kita isi ini untuk sementara hanya satu, yaitu properti home. Properti home ini nanti itulah yang nanti akan dicetak ke layar ya, atau tampil di keseluruhan layar ini. Kemudian selain home itu ada beberapa widget lagi. Misalnya nanti ada title seperti ini. Title nanti itu akan muncul di dalam, kalau kita di aplikasi atau di Android ini kita lihat recent apps, itu nanti judul aplikasi ini akan muncul di recent apps. Oke, kita tambahkan misalnya title, kita beri nama dengan aplikasi pertama. Nah, ini kalau kita lihat sekilas tidak ada perubahan ya, karena title ini nanti akan dibaca oleh sistem. Kita mendaftarkan aplikasi ini dengan nama aplikasi pertama. Kemudian selain title ada properti yang berikutnya, yaitu misalnya ini ada debug. Ini sebaiknya kita hilangkan dengan cara kita lihat, kita tulis debug, nanti ada show debug show check mode banner. Ini dia menerima boolean. Default value-nya itu adalah true. Artinya kalau kita tidak memberikan value di sini, itu nanti bernilai true. Nah, sekarang kita set menjadi false, maka debug toolbar yang ada di sini atau debug banner yang ada di sini nanti akan hilang. Untuk home ini sendiri itu bisa kita isi dengan root ya. Root idealnya ini memang nanti terpisah ke dalam file lain. Ada juga parameter yang lain atau properti yang lain, yaitu initial root. Nah, initial root ini adalah widget yang lain. Artinya kalau initial root ini diisi, nanti home ini tidak akan dijalankan karena lebih yang utamanya adalah initial root. Untuk saat ini karena kita hanya bekerja di satu UI saja, maka kita menggunakan home, dan ini untuk initial root itu tidak kita isi terlebih dahulu. Oke, kita hapus. Kemudian ada properti yang lain yaitu theme. Nah, di sini theme itu menerima tipenya yaitu theme data ya. Theme data sendiri nanti di dalamnya ada cukup banyak properti. Misalnya nanti kita memilih salah satunya yaitu misalnya brightness ya. Kita isi brightness, kemudian diisi dengan brightness ya. Karena ini brightness itu menerima brightness dot dark seperti ini, kemudian koma, dan di sini bisa kita lihat ini berwarna merah, artinya ini berarti error. Dan di sini kita lihat ternyata dia tidak bisa menerima cons, sehingga cons ini kita hapus di depan. Nah, kemudian baru yang biru ini menerima cons yang ada di sini. Dan di brightness ini sendiri tidak, salah ketik ya, seperti ini brightness dark. Kemudian kita save, maka kita lihat sekarang kita masuk ke theme untuk dark mode. Kemudian ada juga untuk dark theme. Itu sebenarnya bisa kita timpa. Kita kepengen untuk dark theme tema gelap itu misalnya kita tidak menginginkan warna hitam tapi warna yang lain, itu juga boleh ya. Ini parameternya sama menggunakan theme data. Kemudian di sini misalnya kita ngisinya sama ya, brightness, misalnya brightness kita isi dengan brightness.dark. Kalau kita simpan, sekilas tidak ada bedanya. Kemudian untuk yang theme ini, itu nanti tema yang akan digunakan di keseluruhan aplikasi. Misalnya kita tidak kepengen menggunakan dark theme, tetapi kita menggunakan yang light, maka nanti dia akan berubah menjadi cerah seperti ini, tema cerah. Kemudian dark theme ini untuk meng-override ya. Misalnya kita tidak kepengen untuk yang dark itu cuma seperti tadi tok. Kemudian selanjutnya yaitu properti untuk theme mode. Theme mode ini menerima propertinya yaitu theme mode. Kemudian nah ini
juga menerima dua dark ataukah light seperti ini. Kalau ini light ya tidak ada perubahan, kalau ini di set ke dark itu nanti dia akan berubah menjadi dark. Berarti bedanya dengan theme ini itu nanti kita bisa mengisi misalnya untuk jenis font ya dan tipografi secara keseluruhan. Misalnya kalau kita mau mengganti font itu nanti bisa kita masukkan ke dalam theme ini. Mungkin itu cukup ya untuk pengenalan dari material app ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.